Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Fadailu ba'di suwari. Keutamaan beberapa surat di dalam Al-Qur'an. Hukiya, dihikayatkan atau diceritakan, anna imra'atan, bahwa dahulu ada seorang perempuan, kana laha, adalah bagi seorang perempuan ini, zaujun munafiqun, memiliki seorang suami yang munafik. Ada seorang perempuan memiliki suami yang munafik. Itu munafik. Munafik itu artinya orang yang beda di mulut, beda di hati, atau dia tidak percaya dan tidak meyakini akan kebenaran agama Islam di dalam hatinya, meskipun ia ini mengucapkan yakin di lisannya. Dahulu ada seorang perempuan, ini perempuan solehah, punya suami munafik. Jadi dahulu memang sudah ada istrinya solehah, suaminya munafik. Juga sebaliknya, ada juga suami yang soleh punya istri yang tidak soleh atau belum solehah. Nah, di sini dikisahkan hukiya anna imra'atan, dihikayatkan bahwasanya ada seorang perempuan, kana laha zaujun munafiqun, adalah pada perempuan itu memiliki seorang suami yang munafik. Wa kanat taqulu ala kulli syai'in min qaulin aw fi'lin bismillahi. Dan adalah seorang perempuan ini dalam setiap perkataan dan perbuatannya, dia tidak pernah memulainya kecuali setelah ia mengucapkan satu ayat, yakni bismillah. Ayat berapa tadi bismillah? Dari surat, ada berapa ayat dalam surat Fatihah? Alhamdulillah. Itu kalau ngaji jadi tahu. Nah, seorang perempuan yang solihah ini, ibu-ibu sekalian, diceritakan bahwasanya dia setiap perbuatannya, baik dia akan berkata-kata atau dia akan melaksanakan pekerjaan dalam bentuk perbuatan badannya, dia tidak bekerja, tidak juga berbicara sebelum mengucapkan kalimat bismillah. Faqala zaujuha, maka suaminya yang tadi munafik itu berkata, ngomong suaminya yang munafik tadi itu, la af'ilanna ma ukhjiluha bih. Kata yang laki-laki munafik tadi itu, saya akan melakukan suatu perbuatan yang akan membuat malu ini istri saya. Istrinya itu solehah. Karena kesolehannya, salah satu bentuk solehahnya itu, setiap perbuatan dan perkataannya dia tidak memulai kecuali mengucap bismillah. Maka sang suami yang enggak yakin, munafik, dia enggak percaya dengan itu semuanya, akan keutamaan ayat Quran. Maka berkatalah laki-laki ini, suatu saat saya akan membuat istri saya itu malu dengan perbuatannya itu. Saya akan buktikan bahwa ucapannya itu enggak ada gunanya sama sekali. Bagaimana cara seorang laki-laki itu ingin menghinakan istrinya sendiri hanya gara-gara istrinya suka mengucapkan bismillah? Maka apa yang dilakukan oleh suaminya itu, fadafa ilaiha surratan wa qala laha. Lalu seorang suaminya itu memberikan satu bungkusan. Memberikan apa? Satu bungkusan. Nah, ini bungkusannya. Bungkusan. Satu kantong, tempat menyimpan sesuatu, bungkusan, suratannya. Wa qala laha. Lalu suaminya ngomong. Setelah dia mengambil satu bungkusan tadi itu, dia berkata kepada istrinya, ihfaziha. Sekarang aku perintahkan kamu untuk menjaga bungkusan ini. Maksudnya kamu simpan bungkusan ini jangan sampai hilang. Ini bungkusan yang penting, barangkali di situ hartanya.
Mungkin di situ barang simpanan, bisa jadi perhiasan, bisa jadi emas, ya kan? Bisa jadi nggak ada apa-apa. Yang penting bungkusan tujuannya hanya untuk mengerjai istrinya saja. Ini bungkusan aku titipkan kepadamu, ihfaziha, kamu jaga jangan sampai hilang. Jangan sampai hilang. Fa wada'atha fi mahallin wa qattatha. Lalu setelah mendengarkan perintah suaminya itu, seorang perempuan yang solihah tadi itu melaksanakan diambilnya bungkusan itu, ya, yang diperintahkan untuk disimpan diambil. Lalu setelah diambil, fa wada'atha fi mahallin wa qattatha, lalu diletakkannya pada tempat penyimpanan, lalu ditutup. Ini barang yang berharga tadi itu sudah diambil dari suaminya, dilaksanakanlah perintah suaminya menyimpannya, lalu dia tutup supaya tidak diambil orang, nggak ada orang yang tahu. Ini suaminya itu kan tujuannya ingin mengerjai istrinya, ingin menghinakan istrinya, ngintip dia, diintip nih, di mana istrinya menyimpan itu barang. Faghafalaha wa akhadha surrata wa akhadha ma fiha wa ramaha fi bi'rin fi darihi thumma talabaha minha. Lalu setelah itu barang disimpan dan suaminya tahu di mana istrinya nyimpan itu. Lalu suaminya tadi mencari, diambilnya itu barang, isinya dibuka, diambil, lalu diceburkan di dalam sumur mereka tanpa sepengetahuan dari istrinya. Ini suaminya luar biasa. Memang tujuan untuk menghinakan, tapi niatnya itu menghinakan ayat Quran, ya. Karena istrinya suka baca Al-Quran, maka katanya nggak ada gunanya bacaan yang suka dibacanya itu. Pekerjaannya begitu memang. Jadi dia simpan istrinya, setelah itu diambil oleh suaminya, dijeburkan ke dalam sumur di dalam rumahnya, summa talabaha minha. Lalu istrinya itu tadi mencari, disuruhnya, bagaimana mau ketemu? Itu barang berat sudah dijeburkan dalam sumur, nggak tahu, padahal suaminya sendiri yang mengambil tadi. Tapi mari kita perhatikan, faja'at ila mahalliha. Lalu seorang perempuan tadi itu dengan keyakinan yang teguh datang dia ke tempat dia menyimpan tadi itu. Ini barang tadi sudah saya simpan di sini, sekarang nggak ada lagi. Padahal sudah dijeburkan suami ke dalam sumur. Lalu istrinya tadi diperintahkan untuk mencari, tapi istrinya orang beriman dan yakin pada Allah. Lalu datanglah dia ke tempat penyimpanannya itu, waqalat, lalu dia berkata. Ingat apa perkataan perempuan tadi? Dia tidak pernah melakukan sesuatu perkataan atau perbuatan sebelum dia mengucapkan bismillah. Lalu tenang saja dia berangkat, dicari ke tempat penyimpanan tadi yang di mana dia hilang tadi itu. Waqalat, lalu perempuan tadi berkata bismillah. Apa katanya? Bismillah. Karena kalimat bismillah yang diucapkan ini, fa amarallahu ta'ala Jibrila ayyanzila sari'an wa yu'idu surrata ila makaniha. Karena dibacakan bismillah oleh seorang istri yang solihah tadi itu, fa amarallahu ta'ala Jibrila, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat itu juga memerintahkan malaikat Jibril ayyanzila sari'an, untuk segera turun dari atas langit, wa yu'ida surrata ila makaniha, untuk mengembalikan bungkusan itu pada tempat penyimpanannya. Fa wada'at yadaha li ta'khudhaha fa wajadatha kama wada'atha. Lalu ia membentangkan tangannya untuk mengambil daripada surrah atau bungkusan yang telah hilang itu, lalu perempuan itu telah mendapati barang itu ada pada tempat penyimpanannya sebagaimana ia menutupinya. Melihat kejadian itu, suami yang munafik tadi itu, fata'ajjaba zawjuha wa taba ila Allah ta'ala. Lalu dia takjub baru terkesima dengan apa yang dilakukan oleh kemampuan seorang istrinya, oleh kalimat yang mulia yakni kalimat bismillah itu. Dengan ketakjubannya itu kemudian ia menjadi sembuh kemunafikannya menjadi sembuh, wa taba ila Allah ta'ala. Lalu pada saat itu juga dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini keajaiban, keutamaan satu saja ayat Quran, yakni bismillah. Dari pelajaran ini Ibu sekalian, memang benarlah apa yang disabdakan Nabi itu. Barang siapa yang melakukan satu pekerjaan, dan pekerjaan itu pekerjaan yang penting, kemudian ia tidak memulainya dengan ucapan bismillah, faqad akhta, maka sesungguhnya terputuslah amal itu. Maksud terputus berkahnya. Maksud terputus berkah sedikit berkahnya. Nah, ini perempuan solehah mengamalkan betul itu hadis Nabi. Setiap mau berkata bismillah, setiap mau berbuat sesuatu bismillah. Apa saja Ibu sekalian. Ibu mau masak, bismillah. Mau berkata pada anaknya, mau menasihati anaknya, bismillah dulu. Bukan malah ngomong yang aneh-aneh. Teriak dengan suara yang keras. Keluar semua kalimat-kalimat, diabsen semua isi rangunan. Baru kasih nasihat, enggak bisa masuk nasihat begitu. Ya, yang benar itu baca bismillah dulu. Bismillah, setelah bismillah lalu panggil anaknya dinasihati, ya, atau diajari dan lain-lain. Jadi bismillah katakan dalam setiap akan berkata yang baik atau akan berbuat sesuatu. Nah, ini salah satu bentuk daripada keutamaan kalimat bismillah, memang dibuktikan oleh seorang perempuan yang selain dia mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, sebab satu, dia membaca ayat itu, ayat Quran. Yang kedua, dia melaksanakan perintah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, dia akan mendapatkan keutamaan dari ayat itu. Di antaranya kalau betul-betul yakin, ya seperti ini kejadiannya. Yang tadi suaminya munafik, maka dia menjadi taubat. Apalagi suaminya enggak sampai munafik. Kalau sudah dikatakan munafik itu kan memang betul-betul sudah luar biasa itu. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu fid darkil asfali, pada tempat yang paling bawah minan nar, daripada neraka. Jadi orang munafik itu jadi keraknya neraka. Kenapa? Lisannya bilang beriman ya, tapi di hatinya tidak. Nah, maka jangan sampai ini ciri-ciri kemunafikan itu ada pada kita. Nah, ciri-ciri munafik itu selain daripada kemunafikan, maknanya itu kemaksiatan, ada 3 tandanya. Tanda-tanda orang munafik ada 3. Satu, iza haddasa kadzaba. Kalau dia berbicara dia bohong. Bohong. Masih suka bohong nggak? Enggak pernah suka. Alhamdulillah. Ngerjain pernah. Suka enggak? Tandanya ada 3 ya. Satu, iza haddasa kadzaba. Yang kedua, wa iza wa'ada wakhlafa. Apabila dia ini berjanji, dia ingkari. Sengaja betul dia ingkari janjinya itu tanpa adanya uzur. Berjanji itu. Kemudian yang ketiga, wa iza tumina khana. Apabila ia diberi amanah, dia berkhianat. Dikasih amanah sebagai apa, maka dia menyimpangkan amanah yang diberikan. Nah, itu namanya tanda munafik. Berarti 3. Jadi hindari itu 3 ciri ini, jauhi. Kemudian sebelum kita mengerjakan sesuatu, baik itu perkataan atau perbuatan, kita awali dengan ucapan bismillah, dengan yakin. Yang tadi aja suaminya munafik, apalagi suaminya cuman enggak munafik, cuman bikin dongkol aja. Ya, bismillah aja Ibu, bismillah. Ya. Nah, seperti itu.